Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Fitri dengan MPMA 1G 020058, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Yang terhormat Bunda Atika Susanti MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Politik dan Bela Negara. Berikut ini merupakan video proses wawancara terhadap peneliti dengan guru dan murid Sekolah Dasar Negeri 92 Seluma. Ini saya ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, persepsi guru terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah dasar. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah pelajaran demokrasi itu? Pelajaran demokrasi itu pelajaran yang mempelajari di mana anak bisa berdemonstrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di masyarakat, seperti tanya jawab, suara, dan mengerti. Itu pelajaran demokrasi. Sedangkan pengertian demokrasi itu di mana masyarakat atau bangsa menentukan hak dari masing-masing dan bebas memilih dan menentukan hak mereka masing-masing. Nah, seberapa penting pembelajaran demokrasi yang diajarkan pada anak usia sekolah dasar? Ya, sangat penting menurut saya karena anak-anak itu sebelum dia menginjak ke masyarakat perlu kita bimbing dulu masalah berdemokrasi atau bersosial, karena mungkin di sosial atau di masyarakat mereka sudah bisa mempraktikkan bagaimana demokrasi itu berlangsung. Selanjutnya, tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa adalah Saya agar mengetahui sejauh mana demokrasi itu bisa dikasih. apa saja materi pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Seperti musyawarah, terus pengambilan suara terbanyak, terus menentukan ketua kelas, yang seperti yang dipelajari di sekolah biasanya. Nah, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah banyak mengetahui tentang demokrasi. Nah, yang selanjutnya ketersediaan sebelum pembelajaran demokrasi, Pak. Yang pertama, apakah Bapak sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Ini kalau dalam perangkat belum, karena di sini alat-alat peraga yang ada di sini. Bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Bapak lakukan? Atau metode pembelajaran, strategi pembelajarannya? Metodenya biasanya metode tanya jawab dengan ceramah. Adakah kegiatan rutin atau kebiasaan yang dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Kalau kegiatan kelas biasanya cuma pemilihan ketua kelas dengan kelompok-kelompok belajar. Tapi kalau kegiatan rutin belum ada. Keteladanan seperti apa yang Bapak lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Keteladanan belum berjalan, tapi baru pelajari sedikit-sedikit. Apakah Bapak menggunakan berbagai macam media atau sumber belajar dalam menunjang pembelajaran karakter demokrasi? Ya, medianya cuma ada media cetak, karena di sekolah belum ada menyediakan alat atau media-media yang ada. Apakah Bapak menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dan pembelajaran karakter demokrasi? Terakhir, instrumen penilaian apakah yang Bapak gunakan untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Penilaian biasa dari subjektif atau tanya jawab. Nah, selanjutnya ketersediaan sarana, prasarana dan rujukan buku. Yang pertama, apakah terdapat sumber rujukan atau buku, misal Pak majalah yang dapat digunakan untuk memutar materi dalam pembelajaran demokrasi? Ya, untuk sementara yang ada cuma buku, alat-alat cetak. Yang lain belum. Nah, selanjutnya bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau kualitasnya memungkinkan sangat baik, tetapi belum lengkap. Apakah sekolah memberikan alokasi biaya menggunakan pelatihan atau untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Belum. Terakhir Pak, seberapa sering Bapak mengikuti kegiatan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Belum pernah sama sekali. Terima kasih Pak.
Bapak, di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Pertama, persepsi guru terhadap pembelajaran demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, menurut Bapak, apakah pembelajaran demokrasi itu? Pembelajaran demokrasi itu adalah bagaimana cara anak didik itu harus bisa menerapkan demokrasi, karena demokrasi itu kan di dalam Pancasila sudah diatur seperti di pembelajaran di kelas bahwa siswa sudah harus menerapkan demokrasi. Hal yang terkecil misalnya contohnya misalnya pemilihan di dalam pemilihan ketua kelas. Secara ketua kelas itu sudah melaksanakan program demokrasi, walaupun mungkin ya namanya anak SD kan, namanya anak SD belum terlalu tertata, cuman sedikit sedikit pendidikan demokrasi itu sudah diajarkan di sekolah. Nah, hal itu adalah hal yang penting karena secara dini inilah kita harus mengajarkan anak didik kita bagaimana cara untuk berdemokrasi. Lalu Pak, tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan pada siswa? Yang pertama itu memang sudah ada di kurikulum. Mulai pembelajaran seperti saya di kelas 4 itu sudah ada pembelajaran tentang demokrasi, artinya di kurikulum K13 itu sudah diajarkan tentang demokrasi. Itu merupakan juga masuk ke dalam pengamalan atau nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa, Pak? Kalau materi yang harus dimuati ya secara detailnya yang pertama hal yang sederhana seperti contoh demokrasi yang telah diterapkan di sekolah itu seperti pemilihan ketua kelas, kemudian misalnya kalau di SMP, SMA itu ada namanya seperti demokrasi pemilihan ketua OSIS. Kalau di sekolah ini, di SD ini belum ada, cuman udah ada ibaratnya bukan organisasi sih, cuman ibaratnya ketua kelompok. Kalau di sekolah dasar ini sudah kami terapkan juga. Jadi artinya setiap kelas itu ada perwakilan untuk dipilih. Setiap siswa mempunyai hak yang sama untuk memilih kira-kira siapa dijadikan ibaratnya ketua kelompok yang dituakan atau di sekolah dasar ini. Selanjutnya Pak, bagaimana hasil pembelajaran demokrasi yang sudah Bapak lakukan? Hasil pembelajaran demokrasi yang telah dilakukan yang pertama, karena ini juga sudah masuk di kurikulum, ya alhamdulillah berjalan. Kenapa saya berjalan, anak-anak sedikit demi sedikit sudah bisa memahami, oh ini tujuan demokrasi, oh ini cara berbicara dan cara demokrasi. Selanjutnya Pak, ketersediaan kurikulum pembelajaran demokrasi. Nah, apakah Bapak sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam perangkat pembelajaran? Nah, itu yang saya bilang tadi. Seperti di kelas 4 itu kurikulumnya juga seperti di RPP juga ada itu tentang penerapan demokrasi dalam hal sekolah. Jadi saya sesuai dengan apapun yang ada di RPP atau perangkat pembelajaran apapun, ya saya terapkan di sekolah. Bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Bapak lakukan? Metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, kalau metode begini, kalau metode saya rasa sama dengan pembelajaran yang lain. Cuman karena ini ibaratnya sekarang kan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sebenarnya anak dituntut harus selalu bisa aktif. Bagaimana caranya juga kita juga mempelajari tentang apa ya? Kurikulum 2013 itu juga mempelajari tentang bukti pengetahuannya, itu keterampilannya. Jadi saya lebih fokus juga tentang keterampilan. Terus saya bilang ada awal tadi, misalnya kita pembelajaran tentang demokrasi. Ini contoh demokrasi kita yang di sekolah ini. Misalnya adalah demokrasi bagaimana kita memilih ketua kelas. Jadi saya terapkan hal seperti itu, hal yang sederhana aja. Misalnya, oh ini kita harus ketua kelas, kalian tidak boleh. Ibaratnya ada intervensi, tidak boleh ada begini, pokoknya kalian diberikan bebas, silakan pilih, silakan sesuai dengan kalian, menurut kalian yang terbaik. Nah itu salah satu contoh yang saya terapkan di pembelajaran tersebut. Selanjutnya Pak, bagaimana menggunakan berbagai macam media bersama belajar dalam dunia pembelajaran karakter demokrasi? Ya, itu tentu, karena kenapa saya bilang tadi bahwa sekarang juga anak kan sedikit sudah bisa mengakses namanya internet. Jadi saya juga berikan peluang pada anak-anak, anak-anak silakan ini cara misalnya kita bisa melihat demokrasi. Sebenarnya penerapan demokrasi itu banyak, tapi salah satu ini anak-anak ada misalnya kita kan kebetulan di sekolah ini ada namanya laptop, pembelajaran laptop, ada Infocus. Jadi saya terapkan seperti saya gunakan laptop Infocus untuk berbagi dengan anak-anak, berbagi ilmu. Oh ini anak-anak caranya. Juga anak-anak saya sarankan juga silakan cari media-media yang lain. Misalnya anak-anak punya buku lah, anak-anak mungkin bisa mengakses internet lah. Karena kan cuma sekarang aja di sekolah ini aja sebenarnya
bukan apa ya, ibaratnya bukan diwajibkan, cuman harus terikat, karena kita sudah bentar lagi akan mengadakan yang namanya asesmen, artinya ujian kita berstandar komputer, jadi anak-anak diwajibkan harus diikat sebenarnya untuk bisa mengetahui internet. Apakah Bapak menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Pasti, karena setiap anak itu kan beda-beda. Oh, anak ini bisa, anak ini cepat nangkap seperti ini. Oh, anak ini agak lemah dari tangkapnya seperti ini. Makanya saya menggunakan rubrik supaya mengetahui, oh ini kelemahannya di sini, ini kekurangannya di sini. Jadi itu salah satu media juga untuk mengetahui bagaimana anak ini bisa menyerap misalnya pembelajaran tentang demokrasi tadi. Baik Pak, instrumen penilaian apakah yang Bapak gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran karakter demokrasi? Instrumen saya pernah ibaratnya pertama tadi ya, saya gunakan pemilihan ketua kelas. Saya instrumennya saya buatkan seperti angket, kemudian membuat bagaimana cara anak memilih hal sama dengan pemilu, cuman enggak terlalu sama, cuma ibaratnya kita berikan kertas, silakan anak-anak pilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan tujuan anak-anak, sesuai dengan visi-misi yang telah dibacakan tadi itu. Juga angka-angka apa, saya juga bisa membawa anak-anak keluar, artinya anak-anak silakan perhatikan, bukan mengikuti, cuman memperhatikan, oh ini cara demokrasi yang ada di tempat anak-anak. Misalnya seperti kemarin saya praktekkan anak kelas 4, silakan anak-anak berkunjung ke RT atau RW masing-masing, kemudian silakan bertanya, oh ini susunan organisasi, oh ini cara hidup RT, ini cara hidup RW. Itu salah satu angket yang saya gunakan seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, ketersediaan sarana, prasarana dan kebutuhan pendukung Pak. Nah, kalau kesediaan sarana prasarana dibilang lengkap belum terlalu, cuman dibilang udah ada, ya sudah ada di sekolah ini. Karena saya bilang tadi seperti di pembelajaran di kurikulum, di buku itu udah ada, di RPP juga udah dibahas tentang demokrasi. Ya kalau seperti alat-alat teknologi yang lain seperti fokus atau laptop ya seadanya aja. Cuman ibaratnya kalau dibilang ada gitu, dibilang lengkap jauh belum. Apakah ini Bapak pernah mengikuti pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter demokrasi? Kalau sering, saya juga kemarin tergabung juga di dalam pengurusan pemilu. Artinya saya juga anggota pemilu atau pengawas pemilu. Tapi kan otomatis itu kan udah ada pengalaman nih, ada pembelajaran nih cara bagaimana menerapkan demokrasi. Jadi artinya saya juga menerapkan kepada beginilah cara demokrasi mungkin di tingkat tinggi seperti ini. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Lalu Mbak, jadi sini Mbak ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, apakah kalian tahu tentang demokrasi? Tahu. Contohnya? Ya. Nah, yang kedua, apa manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi yang dilakukan? Ada yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi dilakukan? Lanjut, dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi? Ini apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan pengurus jadwal pilihan? Jawabannya, apakah di kelas kamu ada ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan pengurus jadwal piket di kelas kalian? Sebutkan cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas. Apakah sebelum pembelajaran dimulai kalian berdoa bersama dahulu? Siapa yang memimpinnya? Kelas. Dan apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi? Anggota kelompok kalian. Nah, sejak kapan kelompok belajar terus? Siapakah yang menentukan anggota kelompok kalian?
Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman kalian? Dan hal apa? Bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Bagaimana sikap kamu ketika ada siswa lain yang ketika berdiskusi kelompok ribut? Apakah guru Anda menyenangkan ketika mengajar di kelas? Apakah kegiatan yang dilakukan ketika belajar? Apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? Apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Apakah gurumu melatih kalian untuk bermusyawarah? Apakah masih ada temanmu yang suka menang sendiri? Apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Apakah ada kartu pelanggaran dan bentuk cara kerjanya bagaimana? Pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktik kehidupan sehari-hari? Pertanyaan mengenai pendidikan demokrasi di sekolah dasar. Yang pertama, apakah kamu tahu tentang demokrasi? Apa contohnya? Yang kedua, apakah manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi? Yang ketiga, dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi? Nah, apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, dan pengurus jadwal tiket di kelas kalian? Sebutkan cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas. Apakah sebelum pembelajaran dimulai kalian berdoa bersama dahulu? Siapa yang memimpin? Apakah guru membiasakan kalian untuk berdiskusi? Siapa saja anggota kelompok kalian, apakah teman dekat atau teman baru? Siapakah yang menentukan anggota kelompok? Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman kalian? Bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat? Bagaimana cara kalian mengatasi perbedaan pendapat yang dilakukan? Bagaimana sikap kalian ketika ada siswa yang ribut ketika berdiskusi kelompok? Apakah guru Anda menyenangkan ketika mengajar di kelas? Apa saja kegiatan dilakukan ketika belajar? Apakah guru kalian selalu mendengarkan pendapat kalian? Apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh guru? Apakah masih ada temanmu yang suka menang sendiri? Apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Apakah di kelas kamu masih suka ribut? Apakah ada kartu pelanggaran di sekolah? Pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada dalam praktik kehidupan sehari-hari? Apakah kalian tahu tentang demokrasi? Contohnya? Yang kedua, apakah manfaat yang kalian peroleh setelah pembelajaran demokrasi? Belajar untuk menjadi pemimpin dan tegas dan adil. Dari mana kalian mendapatkan informasi tentang demokrasi? Apakah ada ketua kelas, sekretaris, bendahara kelas, atau pengurus jadwal pikir di kelas kalian? Sebutkan cara kalian melakukan proses pemilihan perangkat kelas.
siapa saja anggota kelompok kalian? Teman dekat atau teman lama? Kawan dekat kamu. Siapa yang menentukan anggota kelompok kalian? Bagaimana cara kalian memilih ketua kelompok? Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan teman kalian? Bagaimana sikap kalian ketika ada siswa yang ribut saat diskusi berkelompok? Apakah guru Anda menyenangkan ketika mengajar kelas? Apakah guru kalian mendengarkan pendapat kalian? Apakah kamu berani bertanya atau menjawab pertanyaan tanpa disuruh oleh guru? Apakah gurumu melatih kalian untuk bermusyawarah? Apakah kalian ada teman yang suka menang sendiri? Apakah masih ada temanmu yang tidak mau berpendapat saat diskusi? Alasannya? Ada malu. Apakah di kelas kalian masih suka ribut saat melakukan aktivitas? Apakah ada kartu pelanggaran? Pernahkah kalian membaca buku atau mading tentang demokrasi di sekolah? Pernahkah kalian diajak guru melihat tayangan video tentang demokrasi yang ada? Terima kasih. Baiklah, itulah video proses wawancara terhadap peneliti dengan guru dan murid Sekolah Dasar Negeri 92 Seluma mengenai pendidikan demokrasi yang ada di Sekolah Dasar Negeri 92 Seluma. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.